kami hanya untuk menyembah, memuji Engkau Tuhan. Biar setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan boleh berkenan dan boleh mengagungkan nama-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Layakan setiap pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Biar kami boleh Tuhan, Kau jamah, Kau pulihkan kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk menyembah Engkau lebih lagi Bapa. Kami siap untuk meninggikan Engkau lebih lagi Tuhan di tempat ini Bapa. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Kami mau bersyukur. Kami tinggikan Engkau di tengah kami Tuhan. Haleluya. Kami mau bawa persembahan kami Tuhan. Kami mau bawa pujian kami ke hadapan-Mu Tuhan. Biar kami boleh memenuhi hadirat-Mu Tuhan di tempat ini Bapa. Haleluya, haleluya Yesus. Bersyukur selalu Tuhan. Bahwa setiap kasih-Mu Tuhan. Akan pujian ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Panggil namanya Bapa. Amin. Takkan pernah Kau meninggalkanku. Dan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan bukan pintu airmu agar rusa rindu selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. Kau sangat kucinta. Kita mulaikan pujian ini. Oh benar Tuhan, hanya Kau yang kami cinta Tuhan. Bawa kami untuk selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Nyatakan iman-Mu sebagai Bapa, sebagai Bapa yang baik. Takkan pernah Kau melupakan. Oh, sebagai Bapa yang sangat baik. Takkan pernah Kau meninggalkanku. Dan menari dan bersuka
kami terus bersyukur Tuhan, bahwa kami terus melekat, nempel bersama-Mu Tuhan. Dan kami terus merasakan Tuhan, semakin hari Tuhan, semakin Kau perbarui Tuhan buat hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Bahkan saat kami diberkati oleh firman-Mu Tuhan, biar bawa kami Tuhan untuk terus Tuhan setia dan duduk dalam hadirat-Mu Bapa. Biar ada kekuatan Tuhan, biar ada pemulihan yang baru Tuhan saat kami Tuhan menyembah-Mu Tuhan di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau serahkan Tuhan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Bapa. Amin. Masih tetap berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita percaya Allah yang kita sembah, Allah yang heran, Allah yang membuat kita takjub akan kebaikannya. Naikkan pujian ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Allah yang
sorak-soraklah haleluya buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebentar kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Nanti saya undang Ibu Setiawah, Ibu Tinawati beserta Ibu Meike. Boleh maju ke depan. Kita bersatu dalam doa. Haleluya Tuhan. Segala puji, segala syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami masih merasakannya Bapa. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik buat-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan, biar kami boleh membawakannya Tuhan dengan sukacita daripada-Mu Bapa. Kami mau serahkan Tuhan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Bapa. Amin. Segalanya yang ku miliki. Sujud di altarnya untuk membawa setiap keadaan, masalah, bahkan problema yang kita hadapi. Hanya satu pengharapan buat kita, yaitu Yesus. Yesus namanya yang memberikan kita pengharapan, yang memberikan kita kelegaan, tetap dekat, tetap melekat kepadanya. Karena kita tahu di dalam Dia ada jalan keluar. Di dalam Dia ada jawaban di dalam doa-doa kita. Bahkan di dalam Dia ada masa depan yang cerah buat setiap kita. Betapa kami percaya Tuhan. Betapa kami bersyukurnya punya Allah seperti-Mu Tuhan. Allah yang selalu setia. Allah yang selalu melihat. Allah yang selalu mendengar setiap doa-doa kami Bapa. Terima kasih Bapa. Bila hati terasa berat, bila hati terasa berat, tak seorang
kami sangat percaya Tuhan akan kekuatan, akan pengharapan yang akan terjadi dalam hidup kami Bapa. Kau berikan kami kemenangan, Kau berikan kami kekuatan lebih lagi Bapa saat kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini kami masih boleh Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan boleh menjadi rema, boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi pengharapan yang baru untuk hari-hari ke depan kami Bapa. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Tuhan. Urapi hamba-Mu, berkati lidah bibirnya Tuhan. Biar setiap perkataannya Tuhan, boleh kami mengerti Tuhan. Boleh kami Tuhan merasakan Tuhan, kalau Engkau yang akan berbicara kepada kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan pujian ini remnya saja. Sujud di altarnya. Mimbar selanjutnya saya akan pada Bapak Gembala. Syukur kami siap mendengarkan pesan kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya. Siap diberkati pesan Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Silahkan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita sudah mulai menginjak minggu yang ke anugerah yang kita enggak layak terima, tapi Tuhan melayakkan untuk kita sekalian. Nah, pagi hari ini kita akan bersama-sama melihat sebuah topik mengenai komunitas yang saling membangun. Komunitas yang saling membangun. Nanti Bapak Ibu Saudara-saudara itu bisa melihat di kitab Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai 25. Mari kita baca, bisa ditampilkan. Next. Demikian pesan Tuhan kepada kita pagi hari ini. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan mempraktekannya. Komunitas yang saling membangun. Nah, saya melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata komunitas ini artinya adalah sekelompok orang yang saling berbagi dan mendukung antara satu sama lain. Jadi arti komunitas di sini adalah sekelompok orang yang saling berbagi dan mendukung antara satu sama lain. Jadi kita Bapak Ibu Saudara sekalian dalam komunitas rohani, maka jelas kita ini adalah
anak-anak Tuhan yang saling berbagi, saling mendukung antara satu sama lain. Next, kita lihat ya. Nah, gereja adalah keluarga atau komunitas rohani yang di dalamnya mendapatkan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan kita. Kan gak ada orang yang tidak memiliki kebutuhan. Kita semua pasti memiliki kebutuhan, baik sandang, pangan, dan papan. Ya, bukan papan selancar, papan di rumah gitu ya. Sekali lagi, gereja adalah keluarga atau komunitas rohani yang di dalamnya kita mendapatkan kebutuhan-kebutuhan kita. Nah, salah satunya adalah kebutuhan untuk dimotivasi, kebutuhan untuk didorong, dibangun oleh anggota komunitas yang lain. Sekali lagi saya tekankan arti komunitas di sini sekelompok orang. Kalau kita ini adalah anak-anak Tuhan di gereja, saling berbagi, bukan sikut-sikutan, saling mendukung, bukannya merusak, bukannya menghancurkan, memfitnah. Harus saling membangun antara satu sama lain. Jadi perlunya kita berkomunitas. You are not alone. Sebagai makhluk sosial, manusia tuh nggak bisa hidup sendiri. Makanya ketika di Taman Eden, Allah melihat Adam seorang diri, sok atuh ini kok kayaknya kok ada yang hilang dia nih. Banyak sih binatang gitu, tapi ya seneng sih gitu bercanda sama harimau, singa, beruang. Tapi kayak ada yang sesuatu yang hilang. Oh iya, harus punya teman. Diciptakanlah Hawa. Jadi manusia sebagai makhluk sosial dia nggak bisa hidup sendiri. Satu sama lain saling membutuhkan. Kita nggak bisa belagu, sombong gitu. Gua bisa hidup sendiri. Nggak bisa. Ya, kita harus memiliki komunitas. Nah, disitulah kita saling berbagi, saling mendukung satu sama lain. Next, apa yang kita lakukan untuk saling membangun? Kan begitu. Jadi garis bawah ini bukan saling memfitnah, saling merusak, saling menjatuhkan, melainkan saling membangun. Dari kitab Ibrani tadi itu pasal 10, 24-25. Artinya ketika saya ada di komunitas rohani dalam gereja, saya harus saling berbagi, saling memotivasi. Kalau bahasa simpelnya saling membangun. Nah, apa yang kita lakukan untuk saling membangun? Saya melihat di sini ada 3 poin. Kita lihat coba yang pertama. Apa sih yang harus kita lakukan saling membangun? Yang pertama itu saling memperhatikan. Coba kita lihat lagi sini ya, pasal 10, 24 dikatakan begini. Dan marilah kita saling memperhatikan. Di garis bawah itu. Dan marilah kita saling memperhatikan. Jadi dalam komunitas rohani itu kan kita sekelompok anak Tuhan di gereja. Kita harus saling memperhatikan. Satu contoh deh. Coba kita buka Lukas pasal 9 ayat 13. Di sini enggak ada nih ya. Harus baca di Alkitab nih. Lukas pasal 9 ayat 13. Saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Lukas pasal 9 ayat 13. Saya baca dari terjemahan yang lama. Tetapi Yesus bersabda kepada mereka, kamu saja yang memberi mereka makan. Jawab mereka, kamikah yang harus pergi membeli makanan untuk orang sebanyak ini? Kami hanya mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Yang di atas dikatakan, kamu saja yang memberi mereka makan. Ini terjemahan yang lama. Ya, itu kisah Yesus memberi makan berapa puluh orang, berapa ratus orang? Di situ konteksnya berapa? Berapa? Goceng ya. Oke. Jadi di mana ada Yesus itu banyak orang-orang mencari Yesus.
Di sini ada Yesus, banyak orang cari. Di mana ada Yesus mereka berusaha untuk cari. Nah, karena mereka ikut Yesus dari terbit matahari terus sampai siang, kan mereka lapar dong. Nah, mereka kemudian mulai mungkin Yesus dengar nih. Wah, mereka lapar. Yesus tahu. Maka mereka kemudian disuruh istirahat dulu. Yesus panggil murid-muridnya. Yesus bilang, coba kamu lihat, mereka butuh makanan. Terus Tuhan gimana? Kamu harus kasih mereka makan. Gitu ya. Mereka sempat komplain, wah ini nggak tahu nih, nggak kehitung nih berapa Tuhan nih. Ya, kami kan punya cuma 5 ketul roti, 2 ekor ikan. 5 ketul itu kalau roti tawar tuh dipotong begitu ya. Nggak mungkin Tuhan. Nah, yang Tuhan tekankan begini, coba kalian lihat, ada sesuatu yang harus kalian lakukan. Kembali ke arti komunitas tuh ya. Kalian harus berbagi, mendukung satu sama lain. Coba lihat, Yesus bilang ini, salah satu sifat Tuhan kan maha tahu kan. Tuhan tahu mereka nggak punya, nggak bisa ngasih makan. Bukan itu yang Tuhan minta sebetulnya secara konteks di situ. Coba kamu lihat mereka butuh apa. Ada sesuatu yang bisa kamu lakukan. Nah, mereka kemudian dengan logika kan nggak bisa tuh, nggak mungkin lah ya dengan 5 ketul 2 ekor ikan. Tuhan bilang, udah sekarang gini, mereka suruh duduk, ya udah, coba suruh duduk bikin kelompok-kelompok, kelompok 50, kelompok 100 bikin supaya terorganisir. Udah selesai, kembali kemari. Nah, tadi mana rotinya sama ikannya? Sini. Kita duduk semua, kita doa. Yesus berdoa. Dan terjadi mujizat ketika Yesus tampur tangan. Sesuatu yang mustahil nggak mustahil bagi Tuhan. Dari 5 ketul roti 2 ekor ikan itu bisa kasih makan banyak orang. Yesus bilang, nih bagiin. Pertanyaan saya, itu roti sama ikan dari mana? Nggak apa-apa interaktif dikit ya. Dari mana? Dari Tuhan Yesus kan? Bukan dari mereka kan? Betul ya? Itu karena doa Yesus kan terjadi mujizat. Yesus hanya mengatakan kamu berikan. Nah, dari situ sebetulnya ada sesuatu yang bisa mereka lakukan. Walaupun mereka belum bisa memberi, tapi minimal mereka bisa bergerak. Kemudian ambil keranjang itu, Yesus isi roti, isi ikan gitu. Mereka bergerak, mereka jalan membagikan. Mungkin Petrus bilang, Andreas kamu di kelompok 100 tuh gitu ya. Thomas kamu di kelompok, karena Petrus kan pemimpin gitu ya. Nah, tinggal gilirannya dia, saya kelompoknya agak besar nih kali 250 nih gitu. Dia bagikan. Jadi dalam komunitas rohani bergereja ada yang bisa kita lakukan. Artinya kita tetap harus bergerak ketika kita belum bisa memberi, minimal dengan doa. Ketika dalam jemaat ada seseorang yang membutuhkan doa, kalau kita peka, kita kenal gitu, kita tahu gitu. Makanya bagaimana bisa kenal, bisa tahu kalau kita jarang aktif di gereja. Gitu kan? Ketika kita aktif di gereja, kita setia gitu ya. Kita kan bisa dengar info, dia wah ada masalah. Minimal kita nggak mungkin bisa menolong dia secara apa yang dia butuhkan, tapi setidaknya ketika kita lihat kebutuhannya orang itu. Saya nggak punya perusahaan Tuhan, saya nggak punya koneksi Tuhan di perusahaan, tapi saya tahu itu butuh kerja loh Tuhan. Saya hanya bisa berdoa bagi engkau, tidak ada yang mustahil. Buka jalan dalam nama Tuhan Yesus Allah yang dahsyat luar biasa. Tuhan buka jalan supaya dia bisa bekerja. Apapun jawabanmu Tuhan, itu pasti yang terbaik. Minimal kita bisa bergerak. Ya sedikit pengajaran kali gitu ya. Minimal kita bisa bergerak. Kalau hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, kita nggak bisa membanggakan diri. Karena ya saya gajinya gede, saya punya jabatan. Saya sih bersyukur, saya keluarga pasti berterima kasih, sangat berterima kasih. Jemaat pasti mendukung doa kami di dalam doa-doa saudara. Ya kita berbagi ini ya,
sharing lah. Kalau saya minimal sehari 2 kali berdoa bagi saudara. Minimal pas pagi sama malam. Pas saya ingat, saya doakan. Kalau enggak secara menyeluruh. Artinya ada sesuatu yang kita bisa lakukan, kita harus bergerak, jangan berdiam diri dalam komunitas rohani di mana Tuhan tempatkan kita di situ. Bagaimana mungkin Tuhan saya bisa kasih makan begitu banyak orang? Tuhan bilang gini, kamu suruh mereka duduk dah. Udah Tuhan, oke, mari kita doa. Ketika Yesus campur tangan, sesuatu yang gak mungkin menjadi mungkin. Hanya yang mereka lakukan adalah bergerak. Tuhan bilang sini, nih bagiin. Dan mereka tuh taat. Ketika mereka taat, maka apa yang mereka sebutnya gak bisa bagi dari situ, melalui mereka Tuhan bisa bantu mereka, memberdayakan mereka untuk menolong mereka membutuhkan makanan. Jadi yang pertama kita harus saling memperhatikan. Minimal kita nggak bisa memberi, kita bisa berdoa. Gitu ya. Ketika ada teman kita susah, nggak usah banyak ngomong deh, nggak usah banyak ngomong. Apa ya? Pundaknya pegang aja. Gimana bro? Nah, mungkin sekarang istilahnya, gimana besti, sehat ya? Cuma tepuk ini deh. Itu sesuatu yang mungkin bagi kita biasa gitu. Tapi kalau ketika lagi kita punya masalah, tiba-tiba teman kita memberikan support gitu ya. Artinya dia melihat kesulitan kita, kok dia tahu, pasti atas kepekaan dia sama Tuhan hubungannya sehingga Tuhan memberikan informasi kepada dia. Saya bilang kedekatan kita dengan Tuhan, kita akan peka pasti ada sesuatu yang Tuhan informasi kepada kita. Untuk kita bisa bergerak, untuk kita bisa melakukan sesuatu minimal tadi dalam doa. Kedua, coba minimal tepuk pundaknya aja, pasti deh. Pernah ngerasain nggak coba? Pasti sudah. Sesuatu yang kita nggak duga, tak gitu. Aduh, ini baru pundak, apalagi kalau sampai dia peluk gitu, set gitu ya. Ya tentunya laki-laki perempuan gitu, kecuali memang sesuatu yang apa ya, yang akrab gitu ya. Tapi tetap laki-laki perempuan. Peluknya nggak begini gitu ya, ya mungkin samping ya. Kalau ini, kalau saya mau Pak Ateng bang, begini gitu ya. Kalau Selasa kemarin saya atau Rabu kemarin saya sama Pak Eras begini, mana kabarnya? Jadi sesuatu yang kita, aduh rasanya kok Tuhan hebat gitu loh. Hanya dengan saling memperhatikan kita tuh mendapatkan sesuatu. Nah, kita di sini harus bergerak, saudara. Yang kedua, coba kita lihat next berikutnya. Ya. Nah, mendorong dalam kasih. Coba kita lihat di dalam Ibrani 10 ayat 24. Jadi ini ada 2 poin ya. Satu ayat ada 2 poin. Yang pertama tadi saling memperhatikan, yang kedua mendorong dalam kasih. Dan marilah kita saling memperhatikan. Pertama tuh ya, supaya kita saling mendorong, memberdayakan, menguatkan dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Penekanannya di sini adalah dalam kasih, bukannya di luar kasih. Kasih di sini adalah agape. Kasih yang berkata I love you, what can I do for you? Saya mengasihi, apa sih yang saya bisa lakukan? Bukannya I love you, what can you do for me? Apa sih yang bisa lu buat bagi gua? Enggak. Kasih yang tulus, kasih yang ilahi, yang memang tanpa kalau katanya Pak Oga itu tapi gitu ceceng dulu, mungkin sekarang ceban dulu. Enggak, saudara sekalian. Satu ayat saya kasih coba. Lukas pasal 5 ayatnya yang ke-7. Nah, ini masih di Lukas. Coba bisa ditampilkan ya, Lukas pasal 5 ayat ke-7. Nah. Udah ada ya. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang lalu. Mereka apa katanya? Sendiri? Enggak ya. Bersama-sama mengisi. Mereka saling berbagi. Karena mereka melihat gitu kan. Maka kedua perahu itu dengan ikan hampir hingga hampir saking banyaknya ikan. Ini kan murid-murid lagi apa? Cari kerjaan gitu kan.
Semalaman mereka, memang zaman dulu tuh kalau nelayan zaman tuh memakai sistem alam. Jadi kalau malam itu, kalau sore maghrib itu angin bertiup dari tepi pantai, dari tepi laut ke tengah. Kalau pagi-pagi itu dari tengah ke tepi pantai ke tengah laut gitu. Mereka belum punya dulu mesin gitu. Mereka mulai maghrib jalan, malam-malaman gak dapet ikan, sampai mau subuh saudara. Yesus tahu, aduh saudara. Jadi kalau kita tahu salah satu sifat Allah Maha tahu, mestinya kita nggak komplain. Allah tuh tahu. Makanya Yesus datang di situ, Allah yang menjelma manusia yang kita kenal nama Yesus. Dia datang di tepi danau Tiberias. Ketika mereka melihat, wah Yesus lihat nih mereka capek, waduh pasti tuh. Anak-anak, apakah kalian mendapatkan ikan gitu kan? Mungkin kalau kita, udah tahu masa kamu pakai nanya segala gitu. Kita kan begitu ya. Mereka jujur bilang, semalam-malaman kami nggak dapat apa-apa. Oh sekarang gini aja, kalian balik lagi, tebarkan jalamu sebelah kanan. Kan kalau kita kembali, ini kita, kalau kita termasuk saya gitu, kan kita komplain, sekarang kan anginnya bertiup kemana? Kemana? Kan ke tepi pantai ya, ini sekarang ke tepi pantai, sekarang mereka harus melawan, harus gitu kan. Udah capek, lapar, sekarang balik lagi, aduh udah. Kayaknya gitu, tapi mereka semangat, baik karena kau yang nyuruh, oke Tuhan. Mereka balik, mereka semangat saudara. Ada yang dayung, ada yang nebarkan jalan sebelah kanan. Ada yang bilang, kenapa nggak sebelah kiri? Kadang-kadang dalam dunia politik, dalam dunia kan diplesetin. Oh kita kalau sebelah kiri itu ya aliran kiri, gini-gini kan. Kalau kanan itu nasionalis. Nggak juga, karena sebelah kiri itu ada banyak alat-alat perahu yang berat. Sehingga kalau tebarkan sebelah kiri, udah ada alat-alat perahu yang berat ditambah sebelah kiri ikan ketika tebarkan kan itu malah mereka akan tenggelam. Yesus tahu di situ, makanya sebelah kanan. Ini penjelasan saudara tahu. Guru-guru sekolah minggu ingat nih ya, jangan sampai salah nih menafsirkan menerjemahkan ayat ini. Ketika mereka taat, aduh saudara, mereka akan menembarkan jalanya mereka penuh dengan ikan. Perhatikan yang kedua nih, dengan penuh kasih mereka mendorong untuk apa? Berbagi. Ini berkat nih saya terima, berkatnya melimpah, nggak mesti harus saya sendiri terima. Wow ada temen, weh besti bro sini. Tadi artinya, ayo datang sini. Nah ketika mereka kemudian datang, kan tadi satu nih, jadi dua perahu, kan berbagi itu mereka, karena punya kasih ilahi. Ayo ini kebanyakan, ayo dong nih, ini buat kalian. Akhirnya di sini penuh, yang di sini juga penuh. Setelah sama-sama penuh, mereka nggak serakah. Kalau yang serakah terus nyari, loh tenggelam tuh perahu kan, mereka juga binasa. Setelah mereka udah cukup, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Mereka itu merasa cukup bahkan lebih. Mereka merapat ke pantai. Mereka tahu siapa yang menolong mereka. Mereka datang kepada Sang Penolong. Yesus ketika melihat, kemudian Petrus dia paling awal, memang Petrusnya orangnya paling duluan deh bukan. Apapun dilakukan teman-temannya dia paling dulu. Petrus bilang, aduh Tuhan saya nggak layak Tuhan, saya orang berdosa tuh. Ya justru saya mau pakai kamu menjadi penjala manusia. Yesus melihat Petrus dan temannya di sini berbagi dengan temannya, ada berkat. Karena apa? Mereka punya agape, kasih ilahi. Kalau kita punya berkat, nggak ada salahnya kita berbagi. Konteks memberi, kalau saya selalu mengatakan, beri dari apa kamu punya, bukan berdasarkan apa yang tidak kamu punya. Kalau kita nggak punya, yang pertama saja kita dukung dalam doa. Kita tepuk aja pundaknya, minimal kita peluk. Gimana kabarnya nih? Udah lama ketemu ya, sehat keluarga. Wih, itu udah menguatkan yang bersangkut. Percaya deh. Saya pernah ngalamin gimana kabar keluarga. Waduh, maknyos gitu loh saya. Ada perhatian juga ya gitu loh. Itu kan memberikan kita kan semangat saudara sekalian. Saling mendorong dalam kasih. Kasih ilahi yang ada pada kita itu memampukan kita untuk berbagi. Mohon maaf, kalau kita nggak punya kasih ilahi, nggak bisa. Makanya untuk kita memiliki kasih ilahi, mendekat kepada yang punya kasih itu. Agape siapa? Iya Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka diberkati luar biasa. Yang terakhir saudara ya,
Oke, saya baca dulu nih. Ini belum nih, tadi yang kedua gini. Kita adalah objek kasih dari sesama di dalam komunitas. Nah ini. Saya keberadaan mereka memungkinkan kita menerapkan firman Tuhan untuk saling mengasihi sesama manusia. Ini di sini tentang agape. Tentu saja mereka bukanlah orang sempurna yang mudah kita terima apa adanya. Hal ini juga berlaku sama kepada kita bahwa di mata anggota yang lain kita juga tidak sempurna. Saling melengkapi, tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik yang di atas. Bisa jadi ketika kita memberi, ya ada yang terima atau enggak terima. Yang penting kita tulus. Kita doakan. Apa sih yang kita bisa bagi, saudara? Mari kita saling mendorong. Dengan memiliki kasih agape, percayalah kita bisa berbagi berkat satu sama lain. Yang terakhir, yang ketiga, saling menasehati. Saya baca ayat yang ke-25 ya, dari Ibrani yang pasal 10. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Penekanannya di sini kita saling menasihati. Next yang paling bawah, nasihat yang diberikan dalam konteks ayat ini, ayat 25 ini adalah tentang kerajinan beribadah kepada Allah. Di akhir zaman ini orang akan semakin abai dengan hal-hal rohani atau yang berkaitan dengan ibadah. Sementara itu makin banyak orang yang membiasakan diri lagi tidak beribadah, memisahkan diri tidak lagi beribadah. Di sanalah kita diminta untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain. Jadi penekanannya di sini adalah dalam konteks tentang kerajinan beribadah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini kan nasihat Rasul Paulus kepada orang-orang Israel. Ibrani itu kan orang Israel, ini harus mereka tuh melakukan taat dalam pemahaman di sini beribadah kepada Allah. Mari Bapak Ibu Saudara, kemarin mungkin ketika kita lagi dilanda Covid, Tuhan mengizinkan kita ibadah online. Sampai ada yang mengatakan ibadah online itu alkitabiah enggak? Secara teologisnya begitu. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca dalam Kisah Para Rasul, ketika orang-orang Kristen dianiaya, konteksnya jemaat mula-mula, mereka enggak ibadah di Bait Allah, mereka mulai ibadah di mana? Tempat yang mulai mereka cari yang agak aman, di kuburan. Kuburan mereka itu enggak beda jauh seperti kuburan orang Tionghoa atau orang Batak. Jadi kuburan itu memang besar, nah di dalamnya itu ada ruangan untuk mereka bisa melakukan sesuatu kegiatan. Di situ mereka melakukan ibadah. Dan Tuhan izinkan di situ. Esensi ibadahnya itu yang paling utama. Tapi kan ya kan akhirnya kan ibadah online diabaikan, mereka bukannya ibadah tapi apa? Nonton. Tahu ya nonton. Wah, puji-pujian, haleluya. Tadi kopinya mana ya? Kopi. Cemilannya makan. Sambil makan sambil nyanyi. Kipas-kipas. Nah, dikit lagi kita dengar dengan firman Tuhan, nyanyi lagu ini. Entar dulu dah saya. Dulu ya. Ngapain lagi masak apa ke belakang. Jadi mereka bukannya ibadah tapi mereka nonton di situ. Tuhan izinkan itu. Tapi sekali lagi, kalau kita baca firman Tuhan, jangan pernah merekayasa untuk tidak ibadah. Coba kita ulang lagi di sini ya. Coba ulang lagi. Yang ketiga. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kalimat menjauhkan diri itu ada unsur sengaja.
Jadi artinya merekayasa, bisa tapi nggak mau. Kecuali memang situasi kita tidak memampukan, sakit, berat, apapun pokoknya sesuatu yang kita nggak mampu. Kan salah satu sifat Tuhan kan salah satu nih kan, Maha tahu kan, di samping Maha kasih, Maha kuasa banyak. Tahu. Saya nggak pernah lupa tuh kalau Wak Emper bilang gitu, aduh saya nggak bisa ibadah nih ya. Nggak apa-apa Wak, saya bilang. Tuhan tahu, yang penting di rumah Wak berdoa dan sebagainya. Karena dia nggak bisa baca, saya nggak bilang jangan lupa baca Alkitab, dia nggak bisa baca. Yang penting doa, saya bilang. Komunikasi dengan Tuhan, Tuhan tahu. Jadi kita saling menasihati. Kalau ada komunitas kita, saya selalu kalau nggak saya WA, minggu kemarin kemana nih, malaikat nanya tuh, oh iya semangat lah. Setidaknya kita saling menasihati, kita kudu harus wajib hukumnya, nggak usah. Kadang-kadang kita udah nasihati, yang dinasihati kadang-kadang marah ya. Baru sekali nggak datang aja ditanya, ya itu sih urusannya dia sama Tuhan, maksudnya. Tapi kalau mereka yang paham pasti, waduh iya ya, masih ada yang memperhatikan. Setidak itu menggelitik dia, itu menyadarkan dia, oh iya ya, saya udah jauh dari Tuhan nih, aduh nggak ke gereja nih gitu. Saya selalu bilang kalau kita ke gereja kita ngapain sih sebetulnya? Kalau kita ke gereja ngapain sih? Apa sih sebetulnya kita cari ketika kita ke gereja? Kalau saya cuma satu, ketika saya ke gereja saya ingin dengar pesan Tuhan. Pesan Tuhan pasti berbeda-beda tiap minggu. Kalau toh bisa sama, ada sesuatu, aduh kok ini sama kayak yang minggu pertama kemarin, aduh ini kok kayak minggu kelima kemarin sama ya, aduh kita kaji gitu kan, kita renungkan gitu. Oh ada sesuatu, oh bisa jadi Tuhan lagi, bisa jadi gitu ya. Oh Tuhan sedang menasihati saya nih. Rupanya saya ibadahnya main-main nih. Rajin sih ibadahnya, tapi bukan menjadikan ibadah itu sesuatu yang menyenangkan Tuhan, tapi ibadah yang memang menyenangkan kita. Aduh, ampuni layakan yang nggak layak ini Tuhan. Kita akan terbangun. Nah, ini pesan Tuhan pada hari ini. Kita adalah komunitas di mana kita harus saling berbagi, saling mendukung, saling menasihati. Percayalah saudara, ketika kita melakukan ini saudara sekalian, ini akan menyenangkan Tuhan bahwa kita bisa bergerak melakukan sesuatu. Untuk siapa? Untuk sesama kita. Minimal komunitas di mana gereja kita beribadah menjadi anggota di tempat ini. Itu sebabnya saya tekankan, mari Bapak Ibu sekalian, dimanapun kita begereja, kita harus tanda kutipnya, istilahnya terhisap. Terhisap itu menjadi anggota. Menjadi anggota tuh nggak susah, kalau di Rawaja nggak susah gitu. Ya memang kadang-kadang ada juga gereja tertentu yang kalau saya dengar gitu, aduh Pak kalau di gereja kami ini kalau harus jadi anggota, pertama pokoknya harus rajin kasih persepuluhan, kalau 3 bulan enggak ini anggotanya gugur. Loh mana ada peraturan gitu di Alkitab? Kalau saya nggak pernah memaksa untuk hal itu urusannya pada dia sama Tuhan. Saya bilang, oh gitu iya. Di sini harus sebulan sekali ikut arisan. Aduh, kok nggak beda jauh kayak yang tetangga mau pakai arisan segala gitu. Nanti kan arisan kalau sesuatu hal ya bisa bentrok gitu. Di sini kita harus membangun rohani kita. Tadi apa kata itu ya? Melihat, minum kita doa gitu. Kita punya kasih, bisa berbagi. Menasihati sesuatu yang perlu. Saya kalau ada yang ingin menasihati saya gitu ya, saya akan terima dengan legowo. Oh ya, tapi terus oh iya. Artinya dia ingin membangun kerohanian kita, kerohanian saya. Nah, inilah pesan Tuhan pagi ini. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman, merenungkan dan mempraktekannya. Amin. Kita bangkit berdiri, Tuhanku mau menyenangkan. Tuhan
menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini bagai bejana, bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan. Kuduskan menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Haleluya, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Mari kita katakan menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Itulah dari dasar hati kami yang paling dalam. Kami ingin selalu belajar menyenangkan-Mu dalam hidup ini. Itu sebabnya pesan-Mu hari ini ya Tuhan, mampukan kami untuk bisa melakukannya. Kami menjadi komunitas yang saling membangun, bukan saling merusak satu sama lain. Sekaligus ampuni dosa kami jika kami belum bergerak untuk melakukan. Ampuni kami Tuhan, kami masih berdiam diri, tapi hari ini kami akan bergerak untuk melakukan firman. Apapun Tuhan yang Kau pesankan, kerinduan kami hanya satu, menyenangkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Maka dengan penuh ungkapan syukur kami sambut pesan-Mu ini menjadi bekal dalam perjalanan hidup kami untuk selalu menyenangkan-Mu, menjadi komunitas yang saling membangun satu sama lain. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sudah diberkati pesan Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita lihat warta jemaat PJ dulu. Yang pertama adalah inilah hamba-hamba Tuhan yang akan melayani minggu depan firman Tuhan oleh Ibu Gembala. Iya. Kemudian selamat datang bagi jemaat yang pertama kali hadir pagi ini. Saya melihat semuanya adalah jemaat yang setia. Amin. Yang kedua, dukung dalam doa dan dana untuk rencana Natal tanggal 25 Desember. Dalam doa pertama, kalau melihat itu ya, ketika kita sudah punya berbagi dalam dana. Nah hari ini yang mengumpulkan nanti bisa ke saudari Riri atau saudari Desi. Minggu depan berharap akan ditampilkan siapa-siapa yang telah memberi. Kalau yang sudah memberi belum ditampilkan, nanti bisa tanya kok saya nggak ada. Artinya supaya kita nih transparan betul-betul saudara ya.
Natal kita tanggal 25 sedang, bentar belum dulu ya. Natal sekolah minggu tanggal 11 ya. Nah, doakan juga. Dan saya selalu berkata, kalau bukan kita orang tua yang mensupport anaknya, siapa lagi? Gitu ya. Kan saya belum punya anak, apa itu anak rohani lah minimal begitu kan, atau saudara rohani. Kita support anak sekolah minggu kita. Karena dari dana umum nanti kita akan anggarkan untuk bantu sekolah minggu gitu ya, 3 juta. Selalu tiap tahun kita selalu anggarkan untuk anak sekolah minggu kita bantu gitu ya. Jadi dukung dalam doa dan dana Natal kita. Nanti yang belum mau ngambil amplop ada di depan, sudah disiapkan. Next, yang ketiga, terima kasih bagi jemaat yang setia mengembalikan persepuluhan dan juga setia memberikan untuk pembangunan gereja. Tuhan Yesus memberkati. Saya berharap yang transfer di bank, tolong dikasih kode. Kalau persepuluhan nanti kodenya itu PP. Kalau nggak salah di grup udah ada dulu ya, nanti akan ditampilkan lagi. Nah, kalau untuk pembangunan ya, saudara kasih kode PB. Pak, saya nggak transfer, boleh nggak? Boleh. Nah, di kotak di sini bisa. Tapi dengan catatan seperti di amplop itu kan ada klasifikasi, ada klasifikasi untuk Natal, untuk pembangunan. Contreng yang kalau Natal contreng, ini contreng gitu. Tuliskan nama. Kalau perlu ada nominalnya di situ. Jadi sekali berharap yang transfer lewat bank, sekarang BCA ya, Jamberi lewat BCA. Tolong kalau yang persepuluhan PP kodenya, kalau pembangunan PB, supaya kita bisa pisahkan. Ya, kita belum bikin virtual account-nya gitu ya. Kan biasanya kalau sekarang ada virtual account untuk PP beda ini. Nah, kita masih nyatu, kok kasih kode aja PP, kita bisa pisahkan PB. Oh, PB pembangunan. Terima kasih saudara setia. Dukung doa di sini memang tidak ada. Kemarin hari Sabtu kita cukup panjang membicarakan tentang renovasi untuk memperbaiki pastori gereja, ke gereja kita ya. Saya mengundang semua penatua, wakil gembala, kemudian juga bagian Pak Wahyu, seksi apa ya, lupa saya tahu ya. Kita bicara untuk kita udah ini kayaknya harus diperbaiki. Nah, sementara saya bilang sama staf, fokuskan dulu Natal. Nanti untuk perbaikan kita ambil dari seksi pembangunan, karena seksi pembangunan cukup besar. Kita punya uang saudara ya, 100 juta lebih. Itu ada setiap laporan pasti ada. Jadi ada jumlah-jumlahnya. Terima kasih. Seksi pembangunan bukan hanya dari korban tantangan, tapi juga jemaat yang setia memberikan. Ada dari amplop atau transfer, kita catat itu ada. Ketika kemarin saya lihat dan saya kemukakan pada staf ini itu, wah cukup besar. Saya bilang kita nggak akan libatkan dulu jemaat hanya concern ke Natal dulu dah. Saya nggak mau terlalu ini memberatkan, nanti next mungkin baru gitu ya. Nah, sekarang Natal dulu gitu. Tapi saya minta kalau yang transfer untuk persepuluhan atau pembangunan pakai kode PP atau PP ya. Itu saja, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Mari kita tutup ibadah kita dalam doa. Kita mari berdiri, sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau akan penyertaan dan perlindungan-Mu selalu menjadi Immanuel dalam kehidupan kami. Dan hari ini pesan-Mu Tuhan akan kami nyatakan dan kami akan lakukan karena kami percaya itu akan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dalam ibadah umum ini, baik untuk seluruh tim musik,
para singers dan WL, tim penyambut tamu, tim kolektan, tim multimedia, ke seluruh yang telah melayani. Kami dukung mereka dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati pelayanannya, Engkau berkati hidup dan rumah tangganya, menjadikan mereka hamba-hamba-Mu yang semakin setia melayani-Mu, semakin berhasil di dalam Engkau. Kami juga berdoa Tuhan, pada pagi ini rencana untuk Natal kami, baik Natal sekolah minggu tanggal 11 Desember maupun Natal umum tanggal 25. Kami percaya Tuhan Kau akan campur tangan, mampukan kami juga untuk bisa bergerak melakukannya. Itu sebabnya ya Tuhan, kami percaya dengan kuasa-Mu kami dimampukan untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga rencana untuk memperbaiki pastori gereja-Mu dan juga gereja-Mu. Tuhan juga campur tangan sehingga semua terlaksana sesuai dengan rencana-Mu. Pagi ini kami teringat untuk Bapak Ibu kami yang berusia emas, yang ada di gereja maupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Kami mengasihi mereka, kami dukung mereka di dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau anugerahkan dalam usia emas mereka kesehatan yang prima, kekuatan yang baru, teguhkan imannya dalam usia emas atau usia lanjut. Mereka semakin setia iring Kau, berkati dan lindungi. Kami juga berdoa selalu teringat untuk generasi berikut dari kami, anak cucu kami. Tuhan, kirimkanlah malaikat dari surga menjaga, melindungi sehingga mereka aman dalam perlindungan-Mu. Tuhan, jadikan mereka anak-anak cucu yang berhasil di dalam Engkau, anak-anak cucu yang setia kepadamu, dan anak-anak cucu yang hormat kepada orang tua mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan lindungi negara kami, di mana tahun depan akan mengadakan pemilu. Tuhan juga campur tangan supaya yang terbaik yang Tuhan berikan untuk pemimpin negara kami ini. Lindungi Pak Jokowi dengan seluruh tim kabinetnya, sehingga mereka memimpin negara ini dengan penuh rasa hormat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya seluruh jemaat-Mu, mari Tuhan, kami juga mendukung dalam doa. Kami tidak tahu masalah apa yang mereka hadapi. Yang kami tahu Tuhan sanggup menolong mereka. Dan pagi ini dalam berkomunitas, kami dukung mereka di dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sakit Tuhan sembuhkan, sehingga pagi ini terjadi kuasa kesembuhan ilahi. Yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan beri kekuatan secara khusus, yang mencari pekerjaan Tuhan terus buka jalan yang terbaik Tuhan berikan. Yang sudah tidak bekerja, yang sudah pensiun, Tuhan tetap memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang telah memberi maupun yang belum bisa memberi. Berkati jemaat-Mu setia mengembalikan persepuluhan, yang memberi korban tantangan untuk pembangunan gereja tempat ini. Dan hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu melimpah baik rohani dan jasmani di dalam kehidupan mereka, dan mereka selalu cukup di dalam Engkau. Inilah doa kami Tuhan, Engkaulah jawaban dalam doa kami. Terpujilah nama-Mu. Maka dengan penungkapan syukur, ibadah tanggal 23 Oktober ini kami tutup hanya dalam satu nama, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita dengan iman. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, diberkatilah engkau ketika engkau masuk ke rumahmu, sehingga rumahmu dan rumah tanggamu aman dalam perlindungan Tuhan. Diberkatilah engkau kemanapun kau pergi, sehingga Tuhan menjadikan perjalananmu berhasil, beruntung, karena Immanuel, Allah beserta dengan engkau. Dan kini pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih, urapan dan perusahaan Roh Kudus menyertai kita pagi ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima